Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billah tsumma na'udzu billahi minal bid'ah wa minan nar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam melalui lisan terucap lafal alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha suci. Ibani fiddin a'adzakumullah, melalui mimbar khutbah Jum'ah siang hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit nasihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, mengajak segenap kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala dimanapun, dalam kondisi apapun, senantiasa istiqomah berada di atas sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita genggam sunnah itu dengan sekuat kemampuan kita, walaupun terasa panas laksana menggenggam bara api. Namun toh jangan kemudian kita lepaskan sunnah Nabiullah Muhammad SAW tersebut sampai kita berjumpa dengan Nabiullah Muhammad SAW kelak di akhirat di telaga Al-Kautsar. Wa insyaallah bi'idznillah ta'ala. Ibani fiddin a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah.
kesempatan yang mulia ini di mimbar khutbah Jum'ah, kami selaku khatib ingin menyampaikan sedikit pesan, nasihat kepada kaum muslimin dengan judul khutbah Jum'ah, keutamaan amalan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana tinggal beberapa hari, dan patut kita syukuri kita sudah berada di tanggal 7 Dzulhijjah. Naam. Ibnu Fiddin azakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ngani Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin amalus salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jal. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun, tidak ada satu hari pun yang amalan soleh di dalamnya, yakni di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, lebih disukai Allah Jalla wa Ala min hadhil ayami, yakni ayyamil ashri. Qala ya Rasulullah, qala yaqulu ya Rasulullah, wal jihadu fisabilillah. Qala walal jihadu fisabilillah illa rajulan haraja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalik bisyai'. Naam. Daripada hari-hari ini, min hadil yaum, daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ibnu Abbas berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, begitu juga dengan jihad fisabilillah? Beliau menjawab, termasuk jihad fisabilillah, kecuali rajulan kharaja bin nafsihi, seorang yang keluar dengan jiwa, wa malihi, dan hartanya, summa lam yarji, kemudian ia tidak kembali, min dzalika bisyai, tidak kembali, yakni meninggal dunia di medan peperangan, artinya mati syahid. Ibnu Fiddin azakumullah, dalam hadis lain diriwayatkan ani Ibnu Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayamin a'dhamu indallahi wa la ahabbu ilaihil amalu fihinna min hadhihi hadhil ayyamil ashri fa aktsiru fihinna mit tahlili wa takbiri wa tahmidi. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min ayamin a'dhamu, tidak ada suatu hari yang lebih agung, indallahi wala ahabbu ilaihi, di sisi Allah, dan tidak pula yang lebih dicintai,
untuk beramal padanya 10 hari, maka perbanyaklah. Fa'aksiru fihinna, maka perbanyaklah, perintah Nabi, min tahlili, memperbanyak tahlil la ilaha illallah, wa takbiri, dan takbir Allahu Akbar, wa tahmidi, dan tahmid alhamdulillah. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Ini sunnah-sunnah yang kita amalkan di dalam 10 hari awal atau yang pertama di bulan Dzulhijjah. Perbanyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwan fillah azakumullah. Beberapa amalan lain yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya melaksanakan ibadah haji dan umrah. Melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian puasa selama hari tersebut, yakni dimulai tanggal 1 kemarin, sampai tanggal 9. Atau pada sebagiannya, manakala tidak bisa terus menerus, maka sebagiannya pada hari Arafah tanggal 9. Berikutnya takbir, perbanyak takbir, zikir pada hari-hari tersebut, yakni dimulai tanggal 1 Dzulhijjah yang sudah kita lewati sampai nanti tanggal 9, 10. Hari Tasyrik, di Nahar. Barakallahu fikum. Berikutnya amalan lain, taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa-dosa. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Perbanyak lafal taubat. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini amalan-amalan jemaah. Selanjutnya banyak beramal soleh, infak, sedekah, yang tentunya amalan-amalan ini akan bernilai lain dibanding dengan hari-hari di luar bulan Dzulhijjah, lebih-lebih di 10 hari yang pertama. Selanjutnya disyariatkan pada hari-hari itu takbir mutlak. Takbir mutlak. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya ikhwani fillah azakumullah, berkurban pada hari raya Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Amalan yang lain dilarang mencabut atau memotong rambut serta kuku orang yang hendak berkurban. Adapun keluarganya tidak masalah. Namun yang tidak diperkenankan bagi yang berkurban untuk menahan diri dari mencabut kuku, memotong kuku, memotong rambut atau memotong kulit.
Namun toh demikian, ketika diperlukan dalam kondisi darurat, mungkin kukunya terlepas, atau kulitnya sakit sehingga perlu digunting, atau rambutnya, kepalanya sakit sehingga perlu digunting rambutnya, itu hal-hal yang darurat. Maka para ulama memperbolehkannya. Allahu a'lam bishawab. Ibani fillah azakumullah. Selanjutnya melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah. Jangan kemudian ikhwani fillah azakumullah selesai sholat lantas pulang. Dengarkan dulu khutbah. Ya, dengarkan dulu khutbah. Ini amalan-amalan sunnah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum bima fihi minal ayati wa dzil hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Ifani fiddin azakumullah. Jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Berulang-ulang kali khatib mengingatkan orang yang paling cerdas, yakni orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan tentunya orang yang paling baik mempersiapkan dirinya untuk alam berikutnya dengan amalan-amalan soleh. Kematian akan menjumpai kita dimanapun kita berada. Walaupun dalam kondisi kita senang duka, berada di tempat yang tinggi maupun yang kokoh, ketika ajal ataupun usia kita telah habis, itulah ajal yang tentunya kita tidak bisa lari darinya. Maka dari itu marilah kita heningkan hati dan pikiran kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Wa qala Allah Ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.